Selamat berjumpa kembali. Salam sehat selalu. Hari ini saya akan sharing bagaimana menghitung kasus EOQ, Economic Order Quantity, dengan menggunakan Excel. Di sini saya mengambil kasus dari video yang pernah saya sampaikan yang berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Dasar Raket Badminton. Nah, pada contoh kasus ini dengan menggunakan Excel, di sini ada diketahui kebutuhan demand dalam 1 tahun untuk kayu rangkaian raket badminton sebanyak 1068 rangkaian atau rangka. Rangkaian itu maksudnya rangka, ya. Kemudian ada data, kita mempunyai data di sini adalah data penggunaan kayu dari bulan Januari sampai bulan Desember pada tahun 2019, ya. 2019 ini adalah uh, banyaknya rangkai rangkai kayu untuk raket badminton, ya. Januari 53, Februari 57 dan seterusnya, ya. Nah, ini totalnya tadi sudah menunjukkan demand dalam 1 tahun adalah 1068. Kemudian rata-rata kebutuhan, jadi ini totalnya pakai rumus yang sini, rumus sum ini, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah rumusnya pakai rumus sum yang ada tanda summation di Excel, ya. Kemudian ini rata-rata kebutuhannya adalah jumlahnya dalam demandnya dalam 1 tahun ini, ya, dibagi dengan 8 dengan dibagi dengan 12, ya, atau dengan menggunakan rumus, ya, rumus dari Excel itu. Di sini rumusnya adalah, kita lihat di atas ini adalah average, ya, kurung buka D9. D9 itu adalah yang pertama, data Januari itu adalah D9 sampai dengan D20, ya. Jadi average D9 sampai dengan D20. Nah, ini rumusnya adalah seperti ini, ya. Maka didapatkan rata-rata kebutuhan per bulannya adalah 89. Kemudian kita hitung standar deviasi. Nah, standar deviasi ini gunanya apa? Untuk menghitung safety stock, ya. Nah, untuk menghitung safety stock, jadi standar deviasi. Nah, ini dengan menggunakan rumus Excel juga, yaitu STDEV sama dengan STDEV, ya, kurung buka kurung tutup data yang tadi lagi D9 sampai dengan D20, ya. Maka kita lakukan standar deviasi. Atau kalau kita mau menghitung secara manual, manual adalah di sini kita kopikan, kita kopikan di sini, ya, untuk ya nilai rata-ratanya dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian di sini adalah kita buat uh, selisih antara antara data dengan nilai rata-rata, ya. Berarti ini adalah rumusnya, ini adalah D D9 dikurangi dengan E9. Nah, kemudian untuk yang ke bawahnya kita copy paste. Artinya ini kita copy, kemudian kita paste ke bawah sampai bulan Desember, ya. Maka akan kita dapatkan selisihnya. Kemudian pada kolom berikutnya adalah kita kuadratkan. Artinya di sini adalah rumusnya adalah sama dengan, ini adalah F9, F9 kemudian diberikan tanda cawang itu ada di F6, ada di 6, ya, di huruf 6 dengan menekan tombol shift, ya. Jadi F9 cawang 2. Maka ini adalah kuadrat. Kemudian ini kita copy paste ke bawah. Nah, oke. Kemudian sudah itu kita jumlah dengan pakai rumus sum di sini. Rumus sum di sini kita jumlah, ya. Kemudian untuk standar deviasi kita kita menggunakan rumus. Rumus itu sama dengan SQRT. Ini rumus dari SQRT ini adalah square root, akar, ya. Akar kurung buka G21. G21 ini adalah jumlahnya, ya. Kemudian dibagi dengan 11. 11 itu adalah banyaknya data, ya. Artinya banyak data dari 12 dikurang 1. Nah, itu. Kemudian kurung tutup, ya. Maka di sini kita akan dapatkan nilai standar deviasinya.
Nah, nilai ini sama dengan kalau kita menggunakan rumus dengan Excel. Oke. Nah, ini data ya. Jadi data. Kita mengolah datanya dari Januari sampai Desember. Kemudian frekuensi yang terjadi itu adalah 12 kali. Jadi 12 kali pemesanan produk, yaitu rangkai kayu. Kemudian data yang ada yang kita eh, yang kita dapatkan data primer yaitu adalah biaya pemesanan. Nah, biaya pemesanan ini ada biaya komunikasi 200.000 ya, ini kita input saja. Kemudian biaya pengiriman angkut barang yaitu 600.000, kemudian biaya admin pengiriman 350.000. Nah, ini kita input, kemudian ini kita jumlah dengan menggunakan rumus rumus sum ya. Kemudian kemudian biaya pemesanan dalam sekali pesan adalah biaya sekali pesan itu adalah rumus total ini ya. Total ini kita dengan D dibagikan dengan D25. D25 itu adalah di sini adalah rumus frekuensi 12 ya, 12 kali bagi 12 ya. Jadi ini adalah total dari D32 ya, dari D32 dibagi dengan D25 ya. Jadi itu adalah biaya pemesanan per satu kali pesan. Kemudian biaya penyimpanan ini dari data yang kita dapatkan dari lapangan, yaitu biaya listrik untuk menyimpan gudang 400.000 kita masukkan. Kemudian biaya penyimpanan cadangan barang cacat di gudang adalah 1.500.000. Kemudian total biaya penyimpanan adalah 1.900 1.900.000. Kemudian biaya penyimpanan adalah biaya total ini. Biaya total ini kita dapatkan dengan pakai rumus sum di sini juga lagi ya. Jadi dia menjumlahkan antara 400.000 dengan 1.500.000 sehingga dapatkan 1.900.000. Kemudian biaya penyimpanan itu adalah sama dengan D40. D40 itu adalah ini biaya total penyimpanan dibagi dengan D21. D21 kita lihat di sini adalah demand dalam satu tahun ya. Jadi di sini kita dapatkan biaya penyimpanannya itu adalah 1.779. Nah, kemudian biaya hitungan biaya aktual atau biaya total order ordering cost TOC ya. TOC itu adalah rumusnya ini adalah kita masukkan D25 kali D33. Jadi D25 ini kalau kita lihat D25 itu adalah frekuensi dikalikan dikalikan dengan pemesanan D33 ya. Jadi ini dikalikan dengan ini ya. Jadi ini adalah D25 dikalikan D33 ya, rumusnya ya. Kemudian TCC, TCC itu adalah D22 dibagi 2, berarti artinya D22 itu adalah yang ini ya, artinya biaya kebutuhan rata-rata dibagi 2, DCC dibagi 2 dikalikan dengan biaya penyimpanan yaitu D41. D41 itu adalah biaya penyimpanan ya. Jadi kita dapatkan ini. Kemudian maka total cost-nya ini kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum di sini ya. Sehingga total cost-nya, total cost aktualnya adalah 1.229.167 ya. Oke. Kemudian untuk menghitung EOQ-nya, EOQ-nya kita gunakan rumus kita masukkan ke dalam Excel ya, yaitu rumus EOQ-nya sama dengan SQRT akar ya. Akar kurung bukanya ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 kurung buka, 2 kali demand-nya, D21. Demand-nya D21 ya. Jadi ini D21 demand-nya ini ya. Nah, akarnya. Kemudian D21 kemudian dikalikan dengan D33. D33 itu adalah biaya pemesanan. Ya, jadi biaya pemesanan kita lihat di sini adalah D33 ya, yang ini ya. Kemudian kurung tutup ya. Jadi jangan sampai salah menggunakan kurungnya. Ini adalah rumus untuk di Excel-nya dibagi dengan D41. Itu adalah biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini adalah
Di sini D41 ya. Maka kita dapatkan EOQ-nya adalah 339,209 atau 339 rangkaian. Kemudian frekuensinya kita masukkan rumus dalam Excel-nya adalah sama dengan D21. D21 itu adalah di sini demand dalam 1 tahun ya, dibagi dengan frekuensinya. Bagi dengan frekuensinya adalah D50. Kita lihat D50. Kita D50. Saya ulangi lagi, untuk frekuensinya adalah D21 adalah demand dalam 1 tahun, dibagi dengan D50 adalah EOQ-nya. Maka ini kita dapatkan adalah 3,14 atau 3,15. Nah, kemudian bisa dibulatkan ke atas ya. Kalau dibulatkan ke atas ini sama dengan round up. Rumusnya round up, kurung buka D5, D51 ya. D51 kemudian titik koma 0. Artinya dia apa dibulatkan bilangnya menjadi bilangan bulat ya. Dalam hal ini menjadi dibilang karena round up dibulatkan ke atas menjadi 4 ya. Nah, ini tergantung dari kebijakan peneliti apakah mau dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas ya. Nah, ini contohnya kalau dibulatkan ke atas. Kemudian total ordering cost. Nah, total ordering cost ini adalah di sini rumusnya adalah D51 ya. D51 itu adalah frekuensinya ya. Frekuensinya dikalikan dengan D33. D33 itu kita lihat di sini adalah biaya pemesanan ya. Ya, jadi itu adalah untuk menghitung biaya ordering cost. Kemudian TCC, total carrying cost. Total carrying cost itu adalah Q per 2. QOQ berarti ini adalah D50 dibagi 2 dikalikan dengan D41. D41 itu adalah biaya penyimpanan ya, 1.779 ya. Maka kita dapatkan 301.731. Kemudian total cost-nya ini kita jumlahkan ya, dengan menggunakan rumus sum, kemudian disorot ini yang dua ini, kemudian dijumlahkan atau dengan penambahan biasa juga boleh. Kemudian safety stock. Nah, safety stock itu adalah standar deviasi. Ya, standar deviasi dikalikan 1,65 ya, nilai normal dari standar 95% ya. Kemudian ini adalah D24. D24 standar deviasi yang ini ya, D24 standar deviasi dikalikan 165. Maka kita dapatkan di sini ada 56 ya. 56. Kalau kita bulatkan 56 juga boleh ya. Nah, kemudian lead time-nya adalah 10 hari. Ini kita inputkan biasa 10. Kemudian D per hari itu adalah kebutuhan per harinya adalah D21. D21 itu adalah kebutuhan dalam 1 tahun ya, dibagi dengan 300. 300 itu asumsinya 1 tahun itu adalah 300 kerja ya, 300 kerja. Jadi kalau 360 berarti kita masukkan 360. Dalam contoh ini adalah 300 kerja, maka ini D per harinya adalah 3,56. Maka ROP-nya, nah, reorder point-nya itu kita masukkan rumusnya adalah D55. D55 itu adalah safety stock ditambah dengan D56. D56 ini adalah 10 hari dikalikan penggunaan perharinya ya. Dikalikan dengan D57. Maka kita dapatkan 91,70 atau dibulatkan dengan round up D58 titik koma 0 kurung tutup ini 92 ya. Nah, kemudian dari hasil ini perbandingannya adalah pembelian rata-rata ini langsung kita masukkan sama dengan D22. D22 itu adalah nilai rata-rata yang di sini ya. Kemudian untuk order EOQ-nya itu sama dengan D50 ya. Ini D50 oke ya. Kemudian di sini adalah total biaya persediaan. Ini adalah D46. Kita lihat D46. D46 ini 1.229.167 ya. Jadi
Kemudian ini adalah total biaya dengan EOQ sama dengan D54. D54 di sini, D54 yang ini ya, 602.462. Ya. Kemudian untuk frekuensi di sini adalah D25. Kita ambilkan dari D25 ya, masukkan ya, D25. Kemudian di sini adalah frekuensinya ini sama dengan D51. D51 ya, kita masukkan di frekuensinya adalah D51 ya. Ini ya, frekuensinya di sini ya D51 ya. Kemudian kemudian shifty stock ini sama dengan D55. Nah, D55 shifty stock ya ini ya 56, sekian. Kemudian order point adalah di sini adalah 91,71 ya, 0,70 ya. Jadi itu eh, dengan rumusnya D58. D58 ini adalah D58 ya. Jadi dengan adanya rumus-rumus ini akan memudahkan untuk perhitungan EOQ dan dari hasil hitungan ini nanti bisa dijabarkan dalam bentuk tulisan artikelnya ya. Oke, demikian. Semoga perhitungan EOQ dengan Excel ini menginspirasi dan dapat bermanfaat. Salam sehat selalu.